kembali lagi kita di tabel implementasi nilai dasar ASN. Untuk kegiatan hari ini kita akan mencoba menggali apa aja nilai adaptif dalam kegiatan pelayanan pertanahan berupa analisis penatagunaan tanah yang memiliki output peta dan kajian berupa analisis penatagunaan tanah yang diselesaikan dalam waktu 3 hari. Tahap pertama yaitu melayani pemohon yang datang ke loket yang membutuhkan informasi pelayanan penatagunaan tanah. Saya akan dengan sigap mengikuti dan menerapkan perubahan kebijakan, prosedur, serta sistem pelayanan yang berlaku, serta mampu memanfaatkan sarana dan teknologi pendukung agar pelayanan tetap berjalan efektif, responsif, dan sesuai dengan perkembangan. Saya menjawab dan berdiskusi dengan pemohon terkait layanan penatagunaan tanah secara aktif dalam mengantisipasi masalah yang akan terjadi ke depannya. Tahapan kedua, petugas loket menginput data permohonan layanan ke dalam sistem komputerisasi kantor pertanahan atau biasa disebut KKP, kemudian diterbitkan surat perintah setor atau biasa disebut SPS. Adapun nilai adaptifnya adalah saya akan menginput data permohonan dengan mengoperasikan dan menyesuaikan penggunaan sistem komputerisasi kantor pertanahan atau biasa disebut KKP sesuai dengan pembaruan fitur, menu atau ketentuan yang berlaku. Yang kedua, saya akan memanfaatkan teknologi dan informasi terbaru dalam proses input data dan penerbitan SPS agar pelayanan tetap efisien dan sesuai dengan perkembangan kebijakan. Pada tahap ketiga, yaitu bidang penataan dan pemberdayaan di kantor wilayah atau seksi penataan dan pemberdayaan di kantor pertanahan, memproses permohonan dan melakukan pengolahan data secara spasial menggunakan data NPGT atau menggunakan peta pendukung lain seperti RT RW, LSD, dan PIPIP. Adapun nilai adaptifnya yaitu saya menyesuaikan perubahan atau update terbaru data spasial seperti RT RW, RDTR, PIPIP, dan lain-lain yang dikeluarkan instansi terkait agar dalam proses pengolahan data sesuai dengan perubahan yang ada. Misalnya terjadi perubahan fungsi lahan di lokasi permohonan pada RT RW lama berupa perkebunan sedangkan pada RT RW baru berubah menjadi permukiman. Tahapan yang keempat, kontrol kualitas. Pada tahapan ini, peta yang sudah disiapkan untuk layanan peta analisis penatagunaan tanah dilakukan kontrol kualitas oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan. Nilai adaptifnya, pertama, peta yang disiapkan layoutnya saya sesuaikan dengan juknis yang ada, dan jika ada informasi peta yang perlu untuk ditambahkan, maka melakukan koordinasi dengan pimpinan. Lalu kedua, saya berdiskusi dengan pimpinan ketika berbeda pendapat dalam penilaian kontrol kualitas hasil analisis penatagunaan tanah. Tahapan yang kelima, pencetakan peta analisis penatagunaan tanah apabila jenis layanan yang dimohon dalam format non-multimedia. Nilai adaptifnya, saya berinovasi dengan terus mencari tahu tools dalam pencetakan agar hasilnya cepat dan tepat, serta terbaca dengan jelas ketika mungkin harus mencetak hasil analisis dalam jumlah permohonan yang banyak. Tahapan yang keenam, penyerahan data kepada pemohon sesuai dengan jenis layanan dan format peta yang dimohon. Nilai adaptifnya, saya dengan aktif menjelaskan hasil pelayanan permohonan, terlebih jika pemohon menanyakan hal yang tidak dipahami. Lalu yang kedua, saya mencoba melakukan hal baru dalam rangka penyerahan hasil analisis. Misalnya dapat diserahkan tanpa tatap muka dengan melalui via email, WhatsApp yang sebelumnya telah diminta kepada pemohon, ataupun jika pemohon tidak dapat hadir ke kantor pertanahan dengan catatan tidak mengurangi substansi yang harus dipenuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontribusi kegiatan pelayanan pertanahan yang berupa analisis penatagunaan tanah terhadap visi misi organisasi. Sejalan dengan visi Kementerian ATR BPN yaitu terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian, pelayanan pertanahan
analisis penatagunaan tanah mendukung visi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, implementasi dalam mewujudkan misi 1 yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan. Untuk penguatan nilai organisasi, kegiatan pelayanan pertanahan yang berupa analisis penatagunaan tanah berdasarkan Kepmen nomor 115 tahun 2020 ada nilai melayani diwujudkan dengan sikap melayani masyarakat dalam hal ramah dan sopan pada saat pemberian informasi pelayanan peta dan kajian analisis penatagunaan tanah. Kemudian ada nilai profesionalisme diwujudkan dalam hal bekerja sama, bekerja cerdas dengan rekan kerja untuk menuntaskan pekerjaan pelayanan pertanahan analisis penatagunaan tanah. Yang ketiga ada nilai terpercaya diwujudkan dalam hal bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan oleh atasan, patuh terhadap aturan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Untuk petunjuk teknis layanan peta analisis penataan guna tanah terdapat pada nomor 9 Juknis 500 MP0301-2/2025. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman sudah membantu menjelaskan hasil diskusi kita hari ini tentang nilai adaptif yang terkandung dalam kegiatan pelayanan pertanahan yang berupa analisis penatagunaan tanah. Sekian dulu, selamat beraktivitas kembali.